Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mulai definisi ya, karena ini sangat penting bagi kita terkait dengan definisi. Jadi definisi tauhid, ilmu tauhid ini kan kalau secara bahasa, insya Allah kita bisa melihatnya dari surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Jadi kata-kata tauhid ini berasal dari kata-kata ahad atau wahid. Ya. Wahada yuwahidu tauhid. Jadi artinya itu satu. Atau lebih secara arti lebih mendalam lagi, maksudnya itu adalah persatuan. Jadi secara bahasa, ilmu tauhid ini adalah menjadi pemersatu, khususnya bagi kita umat Islam. Tetapi juga ada nilai universalnya juga. Jadi umat Islam ini di mana-mana dia ingin yang namanya persatuan, ingin yang namanya perdamaian, ingin yang namanya semua rukun, ingin yang namanya itu semua saling menghormati. Itu kalau kita lihat dari definisi tauhid. Dan ini bisa tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Karena kalau kita lihat arti tauhid secara bahasa itu adalah satu atau persatuan. Dan ini sangat sejalan dengan falsafah ataupun dasar dari negara kita, ya, Persatuan Indonesia. Ini sangat-sangat pas. Gitu. Jadi kalau misalkan berbicara toleransi hari ini, sesungguhnya yang paling toleransi itu adalah kita sebagai umat Islam. Ya, bisa kita lihat, kita umat Islam mayoritas, tapi tetap menghormati yang minoritas. Tapi kalau misalkan kita lihat di beberapa tempat, ya, baik itu misalkan di beberapa negara, ataupun termasuk pernah beberapa kejadian di Indonesia, umat Islam di situ minoritas, maka yang terjadi adalah ya, umat Islam dimarginalkan, atau di beberapa negara umat Islam ada yang ditindas, bahkan nauzubillah ada juga yang dibantai. Jadi kalau misalkan kita berbicara toleransi, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, justru umat Islam ini dari basic ilmunya, yaitu ilmu tauhid ini sudah mengetahui, sudah paham betul terkait dengan persatuan ini. Dan ini juga yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah baru selanjutnya kalau berbicara definisi secara syariatnya atau secara istilahnya, bagi kita ilmu tauhid ini sebagai atau untuk menguatkan akidah kita, keyakinan kita. Ya. Jadi kalau berbicara akidah ini keyakinan. Jadi kalau berbicara yakin itu harus 100%, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan keyakinan ini kita dapatkan tentu saja berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu yang menguatkan akidah dan keyakinan kita. Ilmu yang menguatkan akidah dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Tidak ada keraguan sedikit pun, tentu saja dengan argumentasi yang banyak. Baik itu argumentasi secara istilahnya dalam istilah syariat itu argumentasi secara nakli. Nakli itu berarti berdasarkan dalil-dalil syariat, ya, Al-Quran, Sunnah, ataupun secara akli. Jadi ada istilah kauliyah, ada istilah kauniyah. Jadi kauliyah itu berarti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam As-Sunnah. Kalau kauniyah ini berarti fenomena-fenomena alam yang kita saksikan. Adanya bulan, adanya matahari, kemudian adanya siang, adanya malam. Nah ini sesuatu yang tidak terbantahkan, argumentasi-argumentasi ini, sehingga kita sebagai umat Islam semakin yakin dengan akidah kita. Kita sebagai umat Islam semakin yakin bahwa apa yang selama ini kita pertahankan ini adalah kebenaran yang harus tetap kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Nah ini diantara manfaat ataupun definisi dari
ilmu tauhid ini. Termasuk juga yang kedua disebutkan di sini adalah bahwa ilmu tauhid ini menjelaskan terkait dengan kebatilan atau keraguan bahkan kebohongan orang-orang kafir. Jadi di dalam surat Al-Kafirun itu sudah dijelaskan, qul ya ayyuhal kafirun. Dan ini kaitannya dengan surat Al-Ikhlas. Akidah kita kan bisa kita lihat dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Gitu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahad. Lam yalid wa lam yulad. Ini dijelaskan. Nah, di dalam surat Al-Kafirun dijelaskan adalah terkait dengan hubungan antara kita sebagai seorang muslim-muslimah dengan mereka yang non-muslim. Atau bahasa Al-Qur'annya adalah orang-orang kafir. Hubungannya sudah jelas. Artinya kalau ketika hubungannya kaitannya dengan ubudiyah, dengan keyakinan kita, dengan ibadah kita, itu berarti kita dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim-muslimah, mereka juga dengan keyakinannya. Itu yang dijelaskan dalam surat Al-Kafirun. Maka kita sebagai seorang muslim-muslimah yakin dengan kebenaran, dengan akidah Islam ini. Sehingga ketika kita mempelajari ilmu tauhid ini, kita semakin yakin, semakin hati kita tentram, semakin kuat tekad kita. Di antara contohnya adalah bagaimana dulu ya kita sering mendengar cerita ini sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Sahabat Bilal ini seorang budak, kemudian masuk Islam. Kemudian setelah diketahui oleh majikannya bahwa Bilal ini masuk Islam, kemudian oleh majikannya disiksa saat itu. Ya. Singkat cerita kan dijemur di padang pasir, kemudian ditindih oleh batu, ya. Kemudian dicambuk gitu oleh majikannya supaya keluar dari agama Islam. Tapi sahabat Bilal saat itu hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya mempertahankan tauhidnya, mempertahankan akidahnya, walaupun dengan kondisi disiksa seperti itu. Ini bisa mempertahankan, walaupun disiksa seperti itu. Akhirnya datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian membebaskannya. Dan sampai akhirnya sahabat Bilal ini mempunyai kemuliaan di dalam sejarah Islam, menjadi muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mendapatkan dalam hadis bahwa di antara sunnah sahabat Bilal ini sampai sekarang adalah dalam fikih ini disebutkan syukrul wudu. Jadi sahabat Bilal ini selama hidupnya setelah wudu dia selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sehingga dari amalan yang istiqomah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sahabat Bilal ini adalah calon penghuni surga dari amalan yang istiqomah, konsisten, setiap selesai wudhu melakukan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dalam fikih itu syukrul wudhu. Sholat sunnah bentuk kesyukuran setelah berwudhu. Dan yang terakhir, kenapa misalkan ini juga dinamakan ilmu tauhid? Karena inti dari pembahasan ilmu tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini saya kira dari definisi ini saja kita bisa sekilas ya mengetahui bagaimana ilmu tauhid ini sangat-sangat penting bagi kita.